Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Di tahun ini pemirsa, pemerintah menerapkan kebijakan Work from Anywhere atau WFA bagi sebagian pekerja untuk mengurai kepadatan arus mudik. Lalu bagaimana kebijakan ini berdampak pada sektor transportasi, khususnya pada kereta api? Dan kami akan membahasnya bersama dengan Vice President Public Relations KAI, Mbak Anne Purba. Mbak Anne, bagaimana sih dampak WFA terhadap operasional pada PT KAI dan juga mungkin bagaimana perbandingannya dengan Lebaran tahun 2024? Iya, jadi dapat kami sampaikan bahwa memang kebijakan dari pemerintah terkait dengan work from anywhere ini sangat mempengaruhi bagaimana kami melayani di angkutan Lebaran 2025. Jadi saat ini tiket kami terjual sudah hampir 3,8 juta ya. Kita menentukan untuk angkutan Lebaran ini mulai dari tanggal 21 Maret sampai 11 April ya. Nah, kita melihat kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya itu 3 hari menjelang Lebaran, 3, 2 ya, H-3, H-2, H-1 itulah puncak Lebarannya kita. Tetapi dengan adanya work from anywhere dari H-10, akupansi kami yang biasanya ini masih di bawah 90%, ini kita bisa mencapai 140%. Artinya kemarin yang dari Jakarta ini memang sangat mendengarkan dan juga memanfaatkan work from anywhere untuk balik lebih awal. Di samping itu untuk mendukung pemerintah juga untuk mudik lebih awal ini kita memberikan special rate ya atau diskon sehingga kita bisa mendukung work from anywhere untuk mudik lebih awal. Dan kita melihat bahwa dari H-10 sampai H-1 ini grafiknya tidak terlalu jauh seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, jadi lebih panjang periodenya tapi kepadatannya juga menurun, begitu ya kira-kira Mbak Anne ya? Iya, jadi kepadatannya terurai ya. Untuk kapasitasnya kita juga naikkan gitu untuk kapasitas angkut kami dan kami juga memprediksi bahwa pada tahun ini kami juga dengan kapasitas yang kami siapkan kami bisa melayani jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sekitar 8-10%. Dan dengan adanya kebijakan work from anywhere ini juga sangat membantu KAI untuk mengurai gitu ya. Dan mereka bisa mengambil banyak alternatif mulai dari H-10. Balik pun demikian, biasanya H-2 sampai H-3 ini adalah puncak, tetapi dengan adanya kebijakan work from anywhere ini nanti sampai tanggal 6 ini grafik penjualan tiket kami itu seperti merata ya, menyebar sehingga dari sistem komersialnya pun ini sangat membantu KAI untuk grab pemudik naik kereta api baik untuk mudiknya dan pulangnya. Oke, Mbak Ana, artinya WFA ini banyak berdampak pada operasional dan juga distribusinya jadi lebih merata. Tapi kami juga ingin tahu nih Mbak, selain dengan adanya kebijakan dari pemerintah, tapi kita tidak menutup ada satu fakta kalau ada penurunan pemudik. Ini bagaimana dampaknya Mbak? Iya, kalau dari kereta api sendiri ya, dari kereta api sendiri itu sebenarnya melalui persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Perhubungan, kita kan setiap kali ada grafik perjalanan kereta yang diupdate 2 tahun, itu kita harus bisa mengupdate kapasitas ya, karena selain untuk mengangkut jumlah yang banyak, ini juga kan masalah sustainability gitu ya, bagaimana orang untuk bisa naik kereta api sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa mengurangi kecelakaan jalan, kemudian juga polusi gitu ya. Sehingga kalau dari kereta api sendiri, dari tanggal 1 Februari itu kami sudah memproyeksikan bahwa penumpang kami akan naik. Ditambah dengan adanya lebaran gitu. Jadi di lebaran ini kami memproyeksikan 4,7 juta orang ya, itu akan naik kereta. Artinya naik dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Dan ini kita lihat dengan adanya kebijakan work from anywhere ini pun, yang biasanya puncak 3 hari, ini kan kita dilebarkan ke H-10, kita bisa mengangkut lebih banyak orang-orang yang mau mudik gitu ya. Sehingga di sini juga ada kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk memberikan subsidi ya, ada kereta subsidi untuk kereta tambahan. Kemudian orang yang naik motor ini ada 7.000 seat itu untuk motis ya, motor gratis. Artinya motornya diangkut, orangnya juga diangkut untuk mengurangi kecelakaan. Kemudian ada juga program mudik gratis dari pemerintah melalui kementerian dan juga BUMN.
ini kan seatnya lebih dari 20.000 seat gitu, sehingga kita menyiapkan kapasitas angkutnya itu lebih dari tahun lalu, dan alhamdulillah puji Tuhan sampai saat ini memang ada kenaikan untuk mudik ataupun balik menggunakan kereta api. Baik, dengan skema atau pattern baru seperti ini Mbak Ane, jadi di periode arus balik ini kira-kira kapan puncak arus baliknya untuk kereta api? Ya, bergeser ya. Saya tadi baru mengumpulkan teman-teman di daerah berbeda-beda ternyata. Seperti Bandung dan Cirebon ini seperti commute ya. Artinya H+1, H+2. Orang hilir mudik di Cirebon dan Bandung ini tinggi sekali gitu. Jadi ini memang ada pola-pola baru yang kita lihat yang sangat luar biasa. Tetapi dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur ini yang mulai naik adalah H+5 sampai nanti H+6. Ini kita prediksi dari penjualan tiket ya. Tetapi kita melihat ini polanya berubah karena kan nanti sampai hari Senin untuk work from anywhere-nya gitu ya. Sehingga kami juga menyiapkan nanti sampai tanggal 11 April, dan kami melihat mulai dari H+1 sampai H+6 ini ada grafik yang tidak terlalu signifikan, tapi maksimal itu di H+6 adalah penumpang kami balik. Tapi sebelum ada kebijakan work from anywhere, ketika kita membuka tiket, itu di puncaknya itu H+3 dan H+4 gitu ya. Tetapi dengan adanya kebijakan ini berubah gitu. Ada orang-orang yang memang memperpanjang sehingga memberi ruang bagi kami untuk menaikkan kapasitas lagi, sehingga kita lihat dari H+3 sampai H+6 ini merata. Grafiknya ada naik tapi tidak terlalu signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, Mbak Ane, ada pernyataan dari Wamendagri kalau ASN harus masuk tanggal 8 April 2025. Nah, ini berdampak nggak sih pada penjualan tiket pada hari ini untuk arus balik Lebaran 2025? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, ini kalau di Jawa Barat seperti Cirebon dan Bandung, ini kita melihat Lebaran kedua pun ini ada peningkatan gitu. Di hari kedua, kemudian hari ini juga ada peningkatan. Berbeda dengan yang di tengah ya. Yang di tengah itu Sabtu Minggu untuk besok itu lebih tinggi gitu ya. Artinya memang mungkin kebijakan itu sangat mempengaruhi. Tetapi ketika kebijakan itu belum ya, di H+3 itu pembelian tiket kita itu sangat tinggi sekali. Tetapi dengan adanya kebijakan tanggal 8 masuk, ternyata di H+3 sampai H+6 tadi ini rata, dan akupansi kami pun cukup baik gitu ya untuk mengangkut orang balik ke Jakarta. Ya, Mbak Ane, mungkin di periode arus balik ini adakah promo ataupun ya penawaran yang menarik begitu ya untuk membuat masyarakat ini pulang dengan waktu yang lebih tersebar untuk menggunakan moda transportasi kereta api? Ya, kita memberikan promosi ya. Ini baru aja hari ini. Sepertinya Mbak berdua tahu banget gitu. Tetapi sebenarnya ketika kita jualan kemarin kan kita sudah memberikan promosi juga 20-25% untuk mudik lebih awal, kemudian juga merencanakan untuk kembalinya. Tetapi pada hari ini kami kembali memberikan tiket diskon itu 25% ya untuk pembelian tanggal 4 sampai 11 dan untuk keberangkatan 7 sampai 11. Ini mungkin buat yang belum masuk di tanggal 8 ini bisa merencanakan kembali perjalanannya dengan diskon tiket 25% untuk keberangkatan tanggal 7 sampai tanggal 11 April. Oke, banyak promo yang diberikan dari PT KAI untuk masyarakat untuk lebih nyaman dan juga aman perjalanannya. Tentunya ini akan berdampak pada okupansinya itu sendiri. Terima kasih Mbak Ane Purba, VP Public Relations PT KAI sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.